Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Alfika Roma dengan NPM 2103030026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi mengenai negara Turki. Adapun pembahasan informasi yang akan saya bahas yaitu yang pertama peluang bisnis, yang kedua sejarah atau keadaan geografi, yang ketiga komoditi ekspor dan impor, yang keempat mayoritas agama, yang kelima hari libur, yang keenam sistem sekolah, dan yang ketujuh sistem politik. Yang pertama yaitu peluang bisnis. Turki merupakan negara dengan pasar yang besar dan berkembang, sehingga menjadikannya tujuan menarik untuk peluang bisnis. Berikut beberapa peluang bisnis di Turki. Yang pertama yaitu teknisi OCTG, yang kedua konstruksi, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat otomotif, yang kelima pariwisata, yang keenam tekstil, yang ketujuh batu alam, yang kedelapan ekspor. 2. Sejarah dan keadaan geografi. Sejarah Turki. Turki memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan berbagai kerajaan dan peradaban yang menguasai wilayah tersebut selama berabad-abad. Republik Turki modern didirikan pada tanggal 29 Oktober 1923 setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Mustafa Kemal Atatürk, seorang komandan militer yang menonjol selama kampanye Gallipoli dalam Perang Dunia I, memimpin negara tersebut selama transisi ke republik. Atatürk menerapkan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi Turki dan memisahkan agama dari negara. Turki telah mengalami beberapa kali gempa bumi dahsyat sepanjang sejarah. Salah satunya disebabkan oleh lokasinya yang berada di persimpangan tiga lempeng tektonik. Geografi Turki. Turki adalah negara lintas benua dengan 97% wilayahnya terletak di Asia dan 3% sisanya di Eropa. Perbatasan dengan 8 negara yaitu Bulgaria, Yunani, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Irak, dan Suriah. Turki terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik sehingga rawan gempa. Negara ini memiliki geografi yang beragam, termasuk pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pegunungan Taurus di Turki Selatan adalah salah satu pegunungan terbesar di negara ini. Dataran tinggi Anatolia adalah bagian penting dari geografi Turki, dengan dataran rendah yang terletak di sepanjang pantai Mediterania di Aegea. Turki memiliki panjang garis pantai kurang lebih 8.333 km dengan Laut Mediterania di selatan, Laut Hitam di utara, dan Laut Aegea di barat. Selanjutnya yang ketiga yaitu komoditi utama ekspor dan impor. Komoditi ekspor pada negara Turki yaitu produk otomotif, perhiasan, tekstil, bahan keramik, besi dan baja, mesin, produk pangan dan pertanian, peralatan listrik, plastik, dan mebel. Komoditi impor utama Turki yaitu karbonat, tembakau, borat, aksesoris tungku, benang, minyak, gas, batu bara, bahan kimia, dan mesin.
Yang keempat yaitu mayoritas agama. Mayoritas penduduk Turki menganut agama Islam. Islam adalah agama yang paling dominan di Turki. Mayoritas umat Muslim di Turki mengikuti kepercayaan agama Islam Sunni. Sebagian kecil lainnya adalah kaum Syiah seperti Alevi, Ja'fari, dan Alawi. Terdapat juga dominasi Kristen di Turki dan sebagian kecil lainnya adalah penganut paham Protestanisme. 5. Hari libur. Hari libur nasional di Turki pada tahun 2023. Yang pertama, hari tahun baru yaitu pada 1 Januari. Selanjutnya bulan Ramadan atau puasa yaitu pada 23 Maret sampai 21 April. Selanjutnya Ramazan Baryam, terkadang disebut pesta gula yaitu pada 21 April hingga 23 April. Selanjutnya Hari Buruh dan Solidaritas yaitu pada 1 Mei. Selanjutnya peringatan Atatürk atau Hari Pemuda dan Olahraga yaitu pada 19 Mei. Selanjutnya Hari Raya Kurban yaitu pada 28 Juni sampai 2 Juli. Selanjutnya Hari Kemenangan yaitu pada 30 Agustus. Selanjutnya Hari Republik pada 29 Oktober. 6. Sistem pendidikan di Turki. Sistem pendidikan di Turki terdiri dari jalur formal dan non-formal. Jalur formal terdiri dari 4 jenjang yaitu prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar atau SD atau İlk Okulu di Turki ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri dari 2 jenis yaitu pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sistem pendidikan di Turki dikelola oleh 2 lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Dewan Pendidikan Tinggi. Sistem pendidikan di Turki bersifat sentralistis, lalu sekolah rendah di Turki memiliki tingkat kehadiran sebesar 98%. 7. Sistem politik. Turki saat ini memiliki sistem pemerintahan presidensial setelah referendum pada bulan April 2017. Jabatan Perdana Menteri dihapuskan dan kekuasaan eksekutif dialihkan ke presiden, yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden akan menunjuk wakil presiden yang jumlahnya boleh lebih dari 1. Para menteri juga akan ditunjuk langsung oleh presiden. Erdogan juga punya wewenang untuk menunjuk 12 dari 15 hakim Mahkamah Agung Turki. Presiden tidak harus netral, ia boleh tetap berafiliasi dengan partai politiknya. Parlemen bisa memakzulkan presiden dalam pemungutan suara yang menyetujui 2/3 mayoritas anggota. Tapi keputusan akhir pemakzulan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebagai anggotanya ditunjuk presiden. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang informasi mengenai negara Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.